Deon Cinkudel, Annyeonghaseyo, Jonan Pak Deon Niraguhamnida. Sesuai dengan judul videonya, kali ini kita akan coba mempelajari 14 aturan asimilasi pengucapan Hangul atau bisa juga disebut 14 aturan pengucapan Batchim dalam Hangul. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, seperti biasa aku ingin introducing channel ini terlebih dahulu. Selamat datang di channel This is Bisa Leviano. Di sini kalian tidak akan hanya bertemu dengan video-video materi belajar bahasa Korea, namun kedepannya kalian juga akan bertemu dengan video-video dengan pembahasan menarik dan seru lainnya dari dunia entertainment, politik, historical, cases, crime, and horror. Bersama Deon Hanguko, channel ini juga sedang membuka kursus daring bahasa Korea gratis. So, tunggu apa lagi? Subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan oleh video-video aku selanjutnya. Untuk yang sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, aku ucapkan terima kasih banyak dan let's go. Kita mulai pembahasannya. Ya, baik, sebelum kita mulai belajar, aku tahu apa yang ada di pikiran kalian begitu melihat durasi video ini yang makin panjang. Pasti banyak yang berkata, "Kak, kok ini makin lama videonya makin melar durasinya?" Ya, inilah hasil terbaik yang bisa aku usahakan dengan materi sepadat ini. Aku harus menjelaskannya dalam durasi yang sesingkat ini. Biasanya jika aku mengajar luring, itu satu sesinya bisa sampai 2 jam untuk satu materi seperti ini. Namun bayangkan aku harus singkat lagi, aku harus persingkat lagi menjadi durasi sependek ini. Iya, pendek. Ini sudah sangat pendek, amat-amat pendek. Ya, aku paham bahwasanya beberapa di antara pelajar kita memiliki latar belakang pelajar ataupun sekarang ekonominya sedang sulit, sehingga belajar secara daring dengan video seperti ini mungkin akan memakan data internet lebih banyak, yang artinya akan mengeluarkan uang lebih banyak. Namun di sini aku hanya bisa menyampaikan bahwasanya dimanapun tempatnya ketika kita ingin belajar ataupun dengan embel-embel gratis, itu pasti kita mengeluarkan modal. Tidak. Ketika pada saat mengikuti sekolah luring sekalipun, kita harus mengeluarkan biaya juga. Orang tua kalian harus mengeluarkan biaya setiap harinya untuk transportasi kalian ke sekolah, pulang pergi, kemudian alat-alat tulis, kemudian uang saku jajan kalian, kemudian pada saat pendaftaran juga pasti ada uang pendaftaran, ada uang seragam, meskipun berada sekolah negeri sekalipun, tetap harus mengeluarkan biaya. Terlebih lagi jika mengikuti kelas daring, sudah pasti kita akan mengeluarkan lebih banyak biaya untuk membeli data internet. Pada hakikatnya dunia ini memang tidak ada yang gratis. Semuanya perlu biaya, bahkan pada saat belajar sekalipun, menempuh pendidikan sekalipun, orang tua kita harus mengeluarkan biaya operasional di setiap bulannya, di setiap harinya, bahkan di sekolah negeri sekalipun. Begitu juga dengan daring. Jadi bagaimanapun situasi yang ada, aku harap kalian bisa jujur dengan diri kalian sendiri. Ya, jadi bagaimanapun situasi kalian saat ini, aku harap kalian bisa memaksimalkan video-video materi pembelajaran kita yang ada agar materinya tersampaikan. Akan terlihat kontras antara pelajar yang melihat video ini dari awal hingga selesai dengan pelajar yang suka skip-skip video. Untuk pelajar yang suka skip-skip video pembelajaran kita, kalian tidak hanya menyusahkan guru kalian, namun kalian juga menyusahkan diri kalian sendiri. Karena setelah diberikan latihan pada pekan ketiga kemarin, ada begitu banyak sekali yang melakukan kesalahan-kesalahan fatal. Ya, kurang lebih kesalahan ini seharusnya terjadi pada orang yang memang tidak belajar sama sekali, begitu. Atau mungkin materi yang mereka lihat kurang lengkap, atau mereka mungkin belajar tanpa guru. Namun dengan materi yang sepadat ini, sudah seharusnya kita bisa minimalisir kesalahan-kesalahan yang ada. Terlebih lagi ada guru-guru Deon Hanguko yang siap membantu sahabat Deon semua di setiap harinya. Ya, mungkin tipe pelajar yang seperti ini antara mereka sibuk dan sebagainya, kemudian deadline yang begitu singkat,
hanya seminggu, mereka sudah harus mengumpulkan tugas tersebut, sehingga pada satu hari sebelum deadline mereka kejar tayang. Yang penting selesai, terlepas dari benar apa tidak, terlepas dari apakah mereka paham apa tidak. Sebenarnya kita ini belajar yang dikejar nilai atau ilmunya. Nilai berapapun, nilai tinggi, setinggi apapun, tidak akan ternilai jika sahabat Deon tidak bisa membuktikannya. Nilai 100 atau 1000, kalau sahabat Deon tidak bisa membuktikannya, ya tidak ada yang bisa dibanggakan, begitu. Jadi lebih baik kita jujur pada diri kita sendiri. Jika memang benar-benar tidak paham, ya silahkan tanyakan. Jika memang benar-benar butuh belajar, ya silahkan dipelajari video ini baik-baik, begitu. Karena dengan murid sebanyak ini tidak mungkin pengajar-pengajar kita mengajari sahabat Deon satu persatu, begitu. Maka dibuatlah video pembelajaran seperti ini agar sahabat Deon bisa belajar sendiri, dan kami juga lebih mudah dalam membimbing sahabat Deon semua, lebih mempersingkat waktu. Jadi kalian berada di tim yang mana? Tim yang suka skip atau tim yang anti skip? Untuk tim yang anti skip, silahkan tinggalkan pesan kalian di kolom komentar dengan hashtag no skip skip club, karena belajar nggak bisa instan. Jika alasan maupun masalahnya karena faktor ekonomi atau akan lebih memakan banyak data internet dan sekarang kalian sedang menghemat, ya jawabanku ya tadi, di sekolah negeri sekalipun orang tua kita harus mengeluarkan biaya operasional di setiap bulannya, dan itu tidak kecil. Jadi aku harap kalian bisa memutar otak bagaimana kalian bisa tetap maksimal dalam belajar agar hasilnya lebih maksimal pula. Ya baik, kita mulai pembahasannya. 14 asimilasi pengucapan Hangul, atau bisa kita sebut 14 aturan asimilasi pengucapan Hangul, atau 14 aturan pengucapan batchim dalam Hangul. Aturan yang pertama, jika batchim bertemu dengan huruf vokal, maka batchim tersebut pengucapannya mengikuti suku kata berikutnya. Sampai di sini untuk sahabat Deon yang belum mengerti tentang huruf vokal dan huruf konsonan, silahkan lihat video aku tentang huruf vokal dan huruf konsonan dalam Hangul. Di sini ada 3 kata. Kata yang pertama ada baben, dibaca baben. Kenapa kita baca baben bukan bapen atau bapen? Karena di sini huruf biap menjadi batchim dan bertemu dengan huruf vokal e, sehingga menjadi baben. Kemudian ada nuni, bukan nun i tapi nuni, artinya mata atau salju. Yang ketiga ada mogoyo, bukan mokoyo tapi mogoyo. Ya, di sini sudah ada contoh dari kata yang pertama, ada kata baben ya. Kita tahu bahwasanya huruf biap jika menjadi batchim dibaca P bukan B. Namun karena ia bertemu dengan huruf E, maka ia kembali lagi seperti pengucapan yang pertama. Jadi bukan baben maupun bapen tapi baben. Nah, kurang lebih jika kita tuliskan menjadi seperti ini. Namun ingat, hanya pengucapannya saja yang berubah, tulisannya tetap sama. Kita tetap tulis hurufnya seperti yang tadi, namun pengucapannya saja yang berubah. Kemudian ada kata maja, maja artinya benar. Kita tahu bahwasanya huruf jiat ini jika menjadi batchim dibaca T, namun karena ia sedang bertemu dengan huruf vokal A sehingga dibaca maja, bukan mata, bukan mata. Nah, kurang lebih jika kita tuliskan bentuknya seperti ini. Namun ingat, pengucapannya saja yang berubah, tulisan tetap sama. Masih bingung sampai di sini? Ya intinya seperti ini. Kita tahu huruf konsonan itu ada 14 dan 14 huruf ini memiliki pengucapannya masing-masing ketika pada saat menjadi konsonan pertama maupun pada saat menjadi batchim. Nah, ini konsonan pertamanya. Contoh giok, konsonan pertama dibaca G. Kemudian jika menjadi batchim dibaca K. Nah, 14 huruf ini jika menjadi batchim tapi bertemu dengan huruf vokal seperti tadi, maka ia kembali ke pengucapan awal ketika ia sedang menjadi konsonan pertama. Contoh huruf giok sedang menjadi batchim seperti ini. Kemudian ia bertemu dengan huruf vokal sehingga pengucapannya kembali ke G. Ya, atau mungkin huruf siot. Jika huruf siot ini menjadi batchim kemudian bertemu dengan huruf vokal, maka yang tadinya dibaca T kembali dibaca menjadi S. Sampai di sini sudah paham? Kemudian aturan yang kedua,
Jika batjim rangkap bertemu dengan huruf vokal, maka huruf konsonan yang terakhir pengucapannya mengikuti suku kata berikutnya. Di sini sudah ada 3 contoh kata. Kata yang pertama ada kata ilgoyo. Dibaca bukan igoyo, tapi ilgoyo. Kita tahu bahwasanya huruf riol dan giok jika bersatu seperti ini, maka yang dibaca gioknya, bukan riolnya, apalagi keduanya. Artinya membaca. Kemudian ada yalbayo, bukan yabayo, tapi yalbayo. Artinya tipis atau kurus. Kemudian yang ketiga ada opsoyo, bukan opoyo, tapi opsoyo. Artinya tidak ada. Jadi informasi mengenai aturan pengucapan batjim dan giok batjim selengkapnya kalian bisa lihat video aku yang minggu lalu tentang aturan pengucapan huruf batjim dan giok batjim. Jadi pastikan kalian lihat video itu terlebih dahulu, baru kalian lihat video yang ini. Pastikan kalian lihat dahulu ya. Selanjutnya aturan yang ketiga, huruf hiat diganti dengan huruf yang atau tidak terbaca jika terletak di antara huruf lainnya. Di sini ada 3 contoh. Contoh kata yang pertama ada kata coa ya. Dibaca bukan coha tapi coa. Jadi hiatnya di sini hilang, tidak dibaca. Namun tetap ditulis, hanya saja tidak berbunyi begitu. Menjadi seperti ini. Ditulis tetap seperti ini, namun dibaca seperti ini. Kemudian ada eneng. Dibaca bukan enheng tapi eneng, artinya bang. Kemudian ada kata gyorun. Gyorun dibaca bukan gyolhon tapi gyorun, artinya menikah. Baik, kurang lebih maksudnya seperti ini. Setiap huruf konsonan jika menjadi batjim kemudian bertemu dengan huruf hiat, maka huruf hiat ini tidak dibaca atau kita hilangkan menjadi seperti ini. Tapi kita tahu bahwasanya setiap huruf konsonan yang menjadi batjim kemudian bertemu dengan huruf vokal, maka huruf konsonan tersebut pengucapannya kembali seperti ketika ia menjadi konsonan pertama. Contoh tadi baben bukan bapen tapi baben, bukan dibaca B tapi B, sehingga dibaca eneng ya, seakan-akan nian tadi pindah ke posisinya hiat. Jadi dibaca bukan eneng tapi eneng, artinya bang. Kemudian aturan yang kelima, huruf konsonan hiat yang berada sebelum atau sesudah atau bertemu huruf konsonan giok, diget, biep, ciet, maka dibaca giok, tiet, biep, dan ciet. Contoh giok menjadi giok, kemudian diget menjadi tiet, kemudian biep menjadi piep, kemudian jiet menjadi ciet. Nah, di sini ada 3 contoh katanya. Kata yang pertama notgo, dibaca bukan notgo tapi noko, karena huruf hiat bertemu dengan huruf giok sehingga menjadi noko. Kemudian manda, bukan manda tapi manta, digetnya menjadi tiet karena huruf konsonan hiat nih bertemu dengan diget sehingga menjadi tiet. Kemudian ada jabhida, dibaca bukan jabhida tapi japida. Kenapa? Karena huruf biap bertemu dengan hiat, maka tadi apa? Dibaca biap, artinya tertangkap. Kemudian aturan selanjutnya, huruf konsonan nian jika bertemu dengan konsonan riel atau sebaliknya, maka huruf nian ini dibaca riel. Contoh kata yang pertama, kata solnal, dibaca bukan solnal tapi solal. Solal artinya tahun baru Korea. Kenapa? Karena huruf riel ini bertemu dengan nian, sehingga dibaca solal. Kemudian ada kata genroja. Genroja dibaca geloja bukan genroja, artinya tenaga kerja. Kenapa? Karena huruf nian bertemu dengan riel ini. Kemudian yonrak, dibaca yolak bukan yonrak, artinya menghubungi karena huruf nian bertemu dengan riel. Aturan yang keenam, huruf konsonan nian, riel, miem, dan iyang yang menjadi batjim jika bertemu dengan huruf konsonan apapun, maka huruf konsonan berikutnya dibaca ganda. Contoh kata yang pertama ada kata onda, bukan onda tapi onta. Onta
karena nian bertemu dengan diget. Nah, diget ini kan juga termasuk ke dalam 5 huruf konsonan ganda. Sehingga kita buatkan menjadi ganda. Lalu bagaimana dengan huruf konsonan yang tidak masuk ke dalam daftar 5 huruf konsonan ganda? Ya jangan ditulis double. Contoh keempat huruf tadi bertemu dengan huruf yang tidak masuk ke dalam daftar 5 huruf konsonan ganda. Ya sudah, tidak perlu ditulis ganda karena memang tidak ada hurufnya dan itu salah besar. Kemudian yang kedua, nun saram. Dibaca nun saram, saram bukan nun saram. Ya, terdengar mirip dan tipis sekali perbedaannya. Lagi pula, jika kita mungkin lupa dengan aturan ini, saya rasa tidak akan mengubah arti dan orang Korea sendiri mungkin memaklumi artinya manusia salju. Kemudian yang ketiga, gangga. Gangga. Dibaca gangka, bukan gangga, karena huruf iyang ini bertemu dengan huruf. Nah, huruf giok ini kan termasuk ke dalam 5 huruf konsonan ganda, sehingga dibaca gangka, artinya tepi sungai. Nah, jadi di luar dari 5 huruf ini tidak bisa kita buatkan huruf gandanya, karena memang tidak ada hurufnya. Jadi kalau seandainya nanti sahabat Deon menulis sesuatu huruf ganda yang di luar dari 5 huruf ini, itu salah besar, karena tidak ada hurufnya. Aturan yang ketujuh, huruf konsonan giok, diget, biap, siot, dan ciet yang menjadi batcim. Jika bertemu dengan salah satu huruf konsonan tersebut, maka huruf konsonan di depannya dibaca ganda. Huruf giok menjadi sang giok, kemudian diget menjadi sang diget, dan seterusnya. Contoh kata yang pertama ada kata sikdang. Huruf giok bertemu dengan diget nih. Huruf giok bertemu dengan diget sehingga dibaca siktang, artinya restoran. Kemudian yang kedua, tokbaru. Dibaca tokparo karena huruf biak bertemu dengan huruf giok. Huruf biak bertemu dengan giok sehingga dibaca tokparo, artinya lurus. Kemudian hakyo. Dibaca hakyo karena huruf giok bertemu dengan giok. Giok bertemu dengan dirinya sendiri, dibaca hakyo, artinya sekolah. Aturan yang ke-8, huruf konsonan biap yang menjadi batcim jika bertemu dengan huruf konsonan hiat, maka biap dibaca piap. Contoh kata yang pertama, dedap he. Bukan dedap he, tapi dedap pe. Biap bertemu dengan hiat sehingga menjadi biap, artinya menjawab. Ingat, tetap ditulis seperti ini, hanya pengucapannya yang berbeda. Yang kedua ada japida. Bukan japhida, tapi japida, artinya tertangkap. Kemudian yang ketiga, dap-dape. Kemudian yang ketiga, dap-tape. Bukan dap-daphe, tapi dap-tape. Karena huruf biap bertemu hiat menjadi biap. Kemudian sesuai dengan aturan yang ketujuh tadi, huruf diget, biap, siot, ciot bertemu dengan biap dibaca sang diget, artinya tidak sabar. Kemudian aturan yang ke-9, huruf konsonan diget dan diet yang menjadi batcim jika bertemu dengan vokal i, maka huruf diget dibaca jiet, sedangkan huruf tiet dibaca ciet. Contoh kata yang pertama ada kata kaci. Kaci artinya bersama, dibaca kaci bukan gati karena huruf tiet bertemu dengan i. Kemudian yang kedua, midaci. Karena huruf tiget bertemu dengan i maka dibaca ji, bukan midat i atau midadi yang artinya pintu tarikan. Yang ketiga ada bioci. Bukan bioti atau biot-i, tapi bioci karena tiet bertemu dengan i. Artinya sinar matahari. Kemudian maji. Bukan mat-i atau madi, tapi maji karena diget bertemu dengan huruf i. Artinya anak pertama. Aturan yang ke-10, huruf konsonan biap dan piap jika bertemu dengan huruf konsonan nian atau miam, maka dibaca miam. Contoh kata yang pertama, simmaunwon. Simmanwon. Huruf biap bertemu dengan miam sehingga dibaca miam, jadi simmanwon, artinya 100.000. Won ini mata uang Korea. Kemudian kamsahamnida. Kamsahamnida, huruf biap bertemu dengan mian maka dibaca miam. Ini untuk informasi kalian, banyak sekali yang bertanya, terutama pada pelajar-pelajar yang baru saja mengenal bahasa Korea. Terlebih lagi dengan tipikal pelajar yang suka belajar hanya dengan kosakata tanpa belajar Hangul terlebih dahulu. Ya, jadi dia
mengumpulkan kosakata demi kosakata, kemudian ia hafal agar bisa berbicara bahasa Korea, sehingga ia bingung, Kak, ini kok ditulisnya Kamsahamnida bukan Kamsahamnida, kan itu huruf biap. Nah, itu pentingnya mengapa kita tidak bisa belajar seperti itu. Kita harus belajar dari awal. Yang ketiga, Amori. Amori, bukan Apmori, tapi Amori. Artinya rambut depan. Aturan yang 11, huruf konsonan digat tiat, siot, sang siot, ciat, ciat, hiat. Jika menjadi batjim, ya, huruf-huruf batjim T, ya ini semua huruf ini kan jika menjadi batjim dibaca T. Intinya huruf konsonan manapun yang jika menjadi batjim ya dibaca T. Kemudian bertemu dengan huruf nian atau miam, maka dibaca nian. Ingat, seluruh huruf konsonan yang jika menjadi batjim dibaca T. Ingat, semuanya. Contoh kata yang pertama, canente, dibaca canente, bukan catnende. Kenapa? Karena huruf jiat bertemu dengan nian. Huruf jiat ini kan batjimnya dibaca T, sehingga dibaca nian. Kemudian huruf nian tadi bertemu dengan diget, maka huruf diget ini menjadi sang diget atau konsonan ganda atau diget ganda. Artinya mencari. Kemudian inente, bukan itnende, tapi inente, karena huruf sang siot bertemu dengan nian, artinya ada. Kemudian yang ketiga ada nanmal, bukan natmal tapi nanmal, artinya kosakata atau kata, karena huruf tiat bertemu dengan miam. Huruf tiat jika menjadi batjim dibaca T, sehingga dibaca nian, nanmal. Aturan yang ke-12, huruf konsonan giok, kiok, nian, miam jika menjadi batjim, kemudian bertemu dengan salah satu huruf tersebut dibaca iyeng. Ya, jadi 4 huruf ini bertemu dengan diri mereka sendiri. Contoh miam bertemu dengan nian, atau huruf nian bertemu dengan kiok, atau kiok bertemu dengan giok, giok bertemu dengan nian, dan seterusnya. Maka dibaca iyeng. Contoh gamgi. Contoh ganggi, dibaca ganggi, bukan gamgi, karena huruf miam ini bertemu dengan temannya giok, bertemu dengan temannya yang berada di satu grup ini, dibaca ganggi, artinya pilek atau flu. Kemudian yang kedua ada jangga, dibaca jangga bukan jamga, artinya mengunci. Yang ketiga gungmul, dibaca gungmul bukan gukmul, artinya kuah sayur. Aturan yang ke-13, huruf konsonan giok yang menjadi batjim jika bertemu dengan huruf vokal ya, yo, yu, ye, ye, dibaca iyeng. Contoh kata pertama, degongyok. Huruf giok bertemu dengan huruf vokal yo, dibaca degongyok, bukan deguk yok, artinya stasiun deguk. Kemudian ada bengyolke. Kemudian ada kata bengyolke, dibaca bengyolke bukan bekyolke, karena huruf giok bertemu dengan huruf vokal yo, sehingga giok dibaca iyeng. Kemudian huruf riol bertemu dengan giok, maka huruf giok ini menjadi ganda, menjadi sang giok, dibaca ke. Jadi bengyolke artinya 110 buah. Ke ini satuan dan bengyol ini angka. Bek artinya 100, yol artinya 10. Aturan yang terakhir, huruf konsonan biap atau piap yang menjadi batjim jika bertemu dengan huruf vokal ya, yo, yu, ye, dibaca miem. Contoh kata simyuk, simyuk, bukan sipyuk, tapi simyuk, karena huruf biap bertemu dengan huruf vokal yu, artinya 16. Oke, ini dia tips dari aku bagaimana caranya kita mengingat seluruh aturan-aturan yang sebanyak ini. Apakah orang-orang yang bisa berbahasa Korea sekarang dahulunya mati-matian untuk menghafal semua aturan ini? Jawabannya tidak semua. Di Daeyeon Hangugo sendiri, aku tidak menyarankan kalian untuk mencoba metode tersebut karena hafalan ini jika tidak dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam 1 hari atau 2 hari saja pasti ada beberapa hal yang lupa ingat dan sebagainya. Maka dari itu tips yang pertama, pastikan kalian punya buku catatan. Jadi setiap video materi pembelajaran yang telah diberi silahkan dibuat catatannya. Dibuat seringkas mungkin
tanpa menghilangkan poin-poin penting yang ada di dalamnya. Meskipun aku yakin semua materi, semua poin yang ada di sini sudah sangat penting, namun jika sahabat Dion masih bisa mempersingkatnya lagi, ya kalian hebat. Namun perlu diingat jangan sampai kalian menghilangkan poin-poin pentingnya. Yang kedua, luangkan waktu minimal 5 menit dalam sehari untuk membaca catatan tersebut. Mengapa aku bilang 5 menit? Ya karena sebelumnya catatan masih sedikit. Namun seiring berjalannya kalian belajar, tentu saja isi buku catatan kalian akan lebih banyak materi yang ada di dalamnya sehingga membutuhkan waktu lebih banyak untuk membacanya. Jadi sebesar apapun kesibukan kalian, pastikan kalian meluangkan waktu untuk membaca buku tersebut. Karena belajar tidak harus duduk di bangku belajar, tidak harus duduk. Kalian bisa belajar kapan saja, ketika sedang berada di transportasi umum, atau mungkin sedang menunggu sesuatu, atau mungkin pada saat istirahat, tidur, dan sebagainya. Kalian bisa baca bukunya. Kemudian yang ketiga, praktek. Ya, rajin praktek. Dahulu aku beli koran Korea, ya benar-benar koran dari Korea Selatan. Jadi aku coba-coba baca setiap harinya hingga lancar. Kemudian setelah lancar, kita kan belajar tentang aturan-aturan ini. Ya, kemudian aku lingkari huruf-huruf mana yang ada aturan batjim, gyokbatjim, kemudian asimilasi pengucapan Hangul dan sebagainya. Jujur di sini banyak sekali koran Korea yang beredar, yang dijual-jual. Jadi mungkin 5-6 koran itu dijual seharga mungkin 3 ribuan. Ya, diikat begitu. Digunakan untuk apa? Ya, untuk bungkus makanan. Jadi koran-koran tersebut digunakan untuk bungkus gorengan, bungkus nasi bungkus. Ya, seperti itu. Aku juga kurang tahu kenapa ada begitu banyak sekali koran-koran yang berasal dari media Korea Selatan masuk kemari. Ya, terlepas dari kegunaannya, cukup membantu untuk orang-orang seperti aku yang ingin belajar bahasa Korea. Jadi tidak harus print kembali artikel dalam bahasa Korea. Cukup hanya dengan membeli koran tersebut. Jadi dengan harga 3.000 aku bisa dapat 5-6 buah koran. Ya, isinya sama, namun setidaknya aku bisa bagikan dengan pelajar-pelajar aku, begitu. Jadi dengan 3 tips ini aku yakin dalam seminggu atau 2 minggu kalian sudah terbiasa dengan aturan-aturan ini. Jadi tidak perlu dihafal, cukup rajin baca, praktek. Mungkin sekian dahulu video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Kemudian nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan oleh video-video baru aku selanjutnya. Untuk yang sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, aku ucapkan terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye, kamsahamnida.